Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada materi pertemuan ke-9 sesi ke-1 mengenai dasar-dasar hukum kasasi di Mahkamah Agung, dasar-dasar hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung, dan dasar-dasar hukum eksekusi. Untuk sumber hukum paralegal tata usaha negara itu ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. Lanjut, kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 PUU 9 2011, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 PUU 10 2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 PUU 13 2015. Untuk sumber hukum paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja ada tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diubah oleh peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. Lalu ada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan putusan hubungan kerja. Kemudian ada sumber hukum paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja ada di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 PUU 9 2011, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 PUU 9 2011 dan lain-lainnya. Kemudian ada dasar hukum kasasi, yakni pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian ketika diajukan kasasi, yakni ada di pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di situ permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Karena adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya satu kali. Pemohonan kasasi pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan. Jangka waktu kasasi paling lambat 14 hari dihitung sejak putusan dibacakan dalam sidang. Bagi pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan. Kemudian ada memori kasasi dan jawaban kontra memori kasasi. Memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama. Jawab kontrak memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah disampaikan memori kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama untuk disampaikan pihak lawannya. Kemudian ada pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Untuk peninjauan kembali adalah upaya luar biasa karena pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Padanya mengandung berbagai macam kekuatan mengikat yang mutlak pada para pihak. Peninjauan kembali memeriksa dan
mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui, yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.